Pusat Penelitian Arkeologi Nasional merupakan instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan dan menyiapkan bahan teknis di bidang penelitian dan perkembangan arkeologi. Instansi ini membawahi beberapa program kerja atau bisa disebut Pokja. Salah satunya adalah Pokja Konservasi dan Arkeometri. Pokja Konservasi dan Arkeometri bertugas menangani tinggalan-tinggalan budaya atau artefak dengan berbagai macam material dan tingkat kerusakan. Tinggalan-tinggalan budaya atau artefak ini memerlukan penanganan yang sesuai dengan aturan atau kaidah konservasi. Tujuannya untuk meminimalisasi kerusakan lebih lanjut. Naskah lontar merupakan salah satu tinggalan budaya yang mudah mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan naskah lontar terbuat dari bahan organik yaitu daun lontar. Naskah lontar berisikan tentang pengetahuan, tentang sastra, ajaran keagamaan, geguritan, filsafat, teknik, kisah-kisah bahkan pengobatan, dan lain sebagainya. Karena belum mengenal kertas, maka orang pada zaman dahulu menulisnya pada lontar. Naskah lontar adalah naskah yang terbuat dari daun tal, yaitu sejenis palem, yang diolah sedemikian rupa, sehingga menjadi lembaran yang dapat ditulis dan tidak cepat membusuk. Penggunaan lontar sebagai media tulis karena lebih praktis dibanding batu yang biasa digunakan dalam menulis prasasti. Kerusakan yang biasa timbul pada koleksi naskah lontar antara lain berjamur, melengkung, dan patah. Dalam proses konservasi naskah lontar yang perlu diperhatikan adalah bahan-bahan bagaimana supaya dia itu sesuai dengan awal ketika koleksi itu diciptakan ya. Jadi memang metode konservasi daripada naskah lontar itu lebih cenderung kepada arah restorasi. Artinya dahulu ketika lontar itu diciptakan ya, maka itulah bahan-bahan yang nantinya akan dikembalikan atau bahan-bahan yang akan dipakai juga dalam proses atau tahap dari konservasi itu sendiri. Peralatan yang akan kita gunakan ya, yang pertama adalah ini kita punya toolkit ya, satu set alat toolkit ya dengan berbagai macam toolsnya, peralatannya gitu ya, yang tentunya juga nanti kita butuhkan ketika kita bekerja gitu ya. Ada gunting ya, gunting bedah, kemudian ada pinset ya, kemudian ada kuasnya, kemudian ada cutternya gitu ya, kemudian ada pisau bedahnya juga ya, kemudian kita juga punya scalpel ini adalah mata cutternya, kemudian nanti kita punya spatulanya ya, kemudian ini namanya water pen ya, ini water pen, kemudian kita juga punya blotting paper, digunakan untuk penyerap. Jadi ketika banyak air atau kelembapan nanti akan digunakan untuk menyerap air itu ya. Kemudian kita punya tisu Jepang ya, ini namanya tisu Jepang. Kenapa dinamakan tisu Jepang? Karena memang tisu itu dibuat di Jepang dan menggunakan bahan mulberry yang juga diproduksi atau ditanam di Jepang. Dia punya tingkat transparansi yang tinggi sekali, jadi kalau dilihat sangat transparan ya. Walaupun tipis, tapi dia tidak mudah robek. Nah, seperti itu, itulah kelebihan daripada kertas Jepang ya, tisu Jepang. Ini kemudian kita punya lontarnya ya. Ini belangko lontar yang sudah diproses ya dalam pembuatan lontar, hanya saja belum ditulis ya. Baik, kemudian ada kaca pembesar loop ya. Nanti sangat tipis sekali ya. Jadi kita melihat dengan mata telanjang itu agak sulit, makanya perlu menggunakan loop untuk proses penambalan ya, penyambungan lontar. Kemudian ini ada tali kasur ya, dan jangan lupa menggunakan masker ya, karena kita akan berhubungan ya atau menggunakan bahan-bahan yang sifatnya volatil dan cukup bau menyengat gitu ya. Kemudian kita punya tusuk lidi ya, yang kita gunakan nanti untuk menusuk kemirinya ya. Nanti kemirinya akan kita tusuk, bisa langsung dibakar ya, atau bisa juga dengan cara disangrai. Nah, ini adalah kemiri yang sudah disangrai, sudah jadi
gitu ya. Kemudian kita punya microfiber ya, yang kita akan gunakan ketika proses pengusapan nanti. Kemudian kita punya lap ya. Kemudian kita ada cengkeh ya, yang cengkeh ini digunakan untuk tindakan preventif. Kemudian ini adalah api ya untuk bakar tadi. Kemudian kita punya alkohol ya, etanol gitu ya. Etanol yang proanalis yang digunakan untuk proses mengusap dengan tujuan ya untuk menghilangkan jamurnya. Kemudian kita punya juga minyak serai ya, yang ini digunakan dengan tujuan untuk mengusir serangga juga. Kemudian kita punya kantungnya juga, kantung untuk menaruh cengkehnya ya. Kemudian ada cawan petri untuk menaruh larutan-larutannya. Kemudian ada pemberatnya ya, nanti ketika proses penyambungan gitu ya. Kemudian ini juga ada namanya lem MC atau methyl cellulose. Saya juga punya box ya, atau kotak pelindung daripada lontar yang sudah kita buat ya, seperti ini. Jadi nanti lontar ditaruh ya, kemudian kita tutup ya. Nah, ini handmade, kita buat sendiri gitu ya. Hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan konservasi adalah menggunakan alat pelindung diri seperti baju lab, sarung tangan, dan masker. Ada 7 tahapan dalam melakukan konservasi. Tahapan yang pertama yaitu melakukan persiapan bahan. Membuat kemiri bakar. Bakar kemiri dengan api sedang hingga kemiri menjadi setengah matang. Bisa juga dilakukan dengan cara disangrai, bergantung pada kualitas kemiri yang diperoleh. Mempersiapkan etanol. Persiapkan etanol dengan kadar minimal 96%. Mempersiapkan lem selulosa. Siapkan lem selulosa dengan konsentrasi 2%. Lalu aduk dengan aquades. Setelah itu diamkan selama 1 hari di dalam ruang pendingin atau kulkas hingga menjadi berwarna bening dan memiliki viskositas tinggi. Salah satu contoh yang biasa digunakan oleh nenek moyang kita ya dalam proses pembuatan lontar itu menggunakan yang namanya kemiri ya. Kemiri itu dibakar ya, kemiri itu disangrai gitu ya. Nah, kalau dahulu memang kemiri itu dibakar untuk proses karbonasi daripada lontar. Nah, saat ini pun juga kita menggunakan kemiri, hanya saja kemirinya itu disangrai dan itu untuk proses karbonasi daripada lontar. Jadi kita mengembalikan lontar yang dahulu yang ada saat ini kita konservasi, kita restorasi, kemudian kembali menjadi lontar yang saat ini ada hanya kualitas sama dengan yang dahulu. Tahapan yang kedua yaitu identifikasi terhadap koleksi lontar. Dalam melakukan proses identifikasi kerusakan terhadap naskah lontar, dilakukan kegiatan sebagai berikut. Survei kondisi naskah lontar dengan mengisi form laporan kondisi naskah. Menganalisa tingkat keasaman dan kelenturan naskah. Melakukan analisa stomata dan tulisan pada lontar dengan mikroskop digital. Melakukan analisa serat pada lontar dengan mikroskop digital. Dalam melakukan konservasi lontar ini, kami menemukan berbagai kendala. Kondisinya yang cukup rapuh ya, dan banyak beberapa bagian yang sudah mengalami kerusakan. Karena usianya yang sudah cukup tua, jadi tidak pernah kita temukan dalam kondisi yang baik. Ada bagian yang hilang atau rusak, atau ada yang sudah dimakan oleh serangga. Tahapan yang ketiga yaitu perbaikan naskah lontar. Dalam melakukan proses perbaikan naskah lontar, diawali dengan membuka kertas pembungkus lontar, tali, dan uang kepangnya.
Setelah itu buka keropak dan pisahkan dari lontarnya. Lakukan pencatatan deskripsi dan pemberian nomor panggil naskah tersebut. Pola halaman dan sambungan antar lontar dilakukan analisa. Apabila tidak terdapat pola dengan tren berulang, maka dilakukan penghalaman ulang. Jangan lupa untuk menaruh blotting paper atau karton putih sebagai alas lapisan lontar, dan pastikan ukuran alas cukup untuk jajaran lontarnya. Susun lontar secara berjajar satu persatu dari kiri ke kanan secara horizontal. Membersihkan permukaan lontar lembar demi lembar dengan kuas lembut agar debu dan kotoran hilang. Setelah kotoran dihilangkan, lembar demi lembar naskah lontar diusap dengan alkohol dari ujung satu ke ujung lainnya. Lontar memiliki dua sisi lapisan, yaitu sisi lapisan kanan dan sisi lapisan kiri. Apabila terdapat kasus lontar yang patah, lakukan penyambungan lontar yang patah tersebut dengan metode jaring lontar. Untuk proses penambalan sendiri ya, saya tuh menciptakan sebuah metode baru gitu ya, yang saya katakan dengan nama jaring lontar ya. Nah, jaring lontar itu bagaimana menghubungkan antara dua bilah lontar yang terputus ya menjadi satu kembali ya, menggunakan lem metil selulose dan kita lapisi dengan tisu Jepang. Lakukan karbonasi lontar dengan bulatan kemiri utuh yang sudah dibakar sebelumnya. Diusapkan secara perlahan dari ujung lontar ke ujung lontar lainnya sehingga ceruk tulisan terisi jelaga kemiri hingga kehitaman. Proses karbonasi dilakukan hingga tiap sudut bagian dari lontar. Saat kemiri dibakar akan menimbulkan jelaga. Kemudian jelaga ini setelah diusapkan pada bagian lontar dengan satu arah akan mengisi ceruk-ceruk di dalam tulisan-tulisan yang ada di lontar sehingga akan lebih mudah terbaca. Biarkan sementara hasil karbonasi agar minyak kemiri meresap pada lapisan lontar. Bersihkan lontar dengan lap agar sebagian jelaga pada bagian yang bukan tulisan hilang. Kita cukup kagum juga ya, karena dengan bahan-bahan yang sederhana ternyata hasil yang didapat itu sangat bagus. Tulisan pada lontar yang sudah hampir tidak terlihat setelah kita bersihkan menggunakan alkohol, menggunakan kemiri, jadi terlihat berbeda, lebih jelas dan bisa terbaca. Kini kita memasuki tahapan yang keempat, yaitu perawatan naskah lontar. Pada lingkungan ruang koleksi naskah lontar disimpan, lakukanlah pengukuran kelembapan dan temperatur, serta kondisi kemungkinan serangan serangga. Ada 3 skenario dalam merawat naskah lontar. Apabila kondisi lembab, maka lakukan skenario 1. Apabila terdapat kemungkinan serangga, maka lakukan skenario 2. Apabila sesuai standar, maka lakukan skenario 3. Skenario 1. Usapkan alkohol pada lontar, lembar demi lembar, pada sisi lapisan bagian kanan, mulai dari ujung satu ke ujung lainnya. Kemudian, lakukan hal yang sama pada sisi lapisan bagian kirinya. Setelah kering, diulangi kembali menggunakan minyak serai. Lalu diamkan hingga kering. Skenario 2. Usapkan minyak serai pada lontar, lembar demi lembar, pada sisi lapisan bagian kanan, mulai dari ujung satu ke ujung lainnya. Kemudian, lakukan hal yang sama pada sisi lapisan bagian kirinya. Setelah kering, diulangi kembali menggunakan alkohol, lalu diamkan hingga kering. Skenario 3. Usapkan campuran minyak serai dan alkohol dengan perbandingan 1:1. Usapkan pada lontar lembar demi lembar, pada sisi lapisan bagian kanan, mulai dari ujung satu ke ujung lainnya. Kemudian, lakukan hal yang sama pada sisi lapisan bagian kirinya, lalu diamkan hingga kering. Perawatan yang terakhir adalah mengganti tali yang sudah rapuh. Naskah lontar sendiri dalam proses konservasinya itu yang menjadi major ya, kira-kira kita akan mengatasi masalah apa pada lontar? Apakah itu karena jamur ya, ataukah yang kedua itu karena serangga? Untuk pemakaian bahan itu sama, hanya step-stepnya itu yang berbeda ya. Nah, di Indonesia karena kita punya iklim tropis, maka serangan jamur itu lebih
lebih berbahaya dibandingkan dengan serangan serangga gitu ya, terutama pada lontar. Nah, tahapan yang kelima yaitu kontrol kualitas terhadap hasil perbaikan. Survei kondisi naskah lontar setelah dilakukan perbaikan dengan mengisi form laporan kondisi naskah. Menganalisa tingkat keasaman dan kelenturan naskah. Melakukan analisa stomata dan tulisan pada lontar dengan mikroskop digital. Melakukan analisa serat pada lontar dengan mikroskop digital. Tahapan selanjutnya adalah melakukan penyimpanan. Lontar yang telah dilakukan proses konservasi dibungkus menggunakan kertas roti, setelah itu dimasukkan ke dalam lemari penyimpanan koleksi naskah lontar. Perawatan ya, atau handling dan care daripada si lontar itu yang paling penting adalah lingkungan ya. Nah, ini lingkungan sangat penting sekali untuk bagaimana menyimpan lontar itu dalam jangka waktu yang jauh, panjang sekali, lama sekali ya, seperti itu. Ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan dalam ruang penyimpanan. Di sana ada yang namanya kelembapan ya, kemudian ada temperaturnya, kemudian intensitas cahayanya, kemudian ada polusinya. Lontar itu bisa bertahan lama apabila kita memanage faktor tersebut dengan baik. Tahapan terakhir yang dilakukan adalah membuat laporan tertulis. Laporan berisi tentang semua kegiatan konservasi yang telah dilakukan, dari persiapan awal hingga akhir kegiatan. Laporan juga dilengkapi dengan foto dan video selama kegiatan konservasi berlangsung. Laporan tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan, namun juga bisa sebagai rekomendasi terhadap tindakan konservasi yang akan dilakukan di masa mendatang. Setelah dikonservasi, diharapkan agar kerusakan pada naskah lontar bisa diminimalisasi dan naskah lontar bisa bertahan lebih lama, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas di masa yang akan datang.